Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wahdina bina ila siratal mustaqim wa la hawla wa la quwwata illa billah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa saddid lisani wa hdi qalbi bihaqqi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Dusturakum ya ahlan wa ya batin wa ya ahlan wa ya ahlan wa rahmatullah. Halaman 17. Hurufnya angkat sedikit. Halaman 17. Wa ma'akum aina kuntum. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Qala jadduna Syekh Abdul Musaddiq bin Muhammad Atif al-Badri. Syahadat bermula wujud Allah Ta'ala dan zatnya itu bukan ia jisim dan jauhar. Jadi wujudnya Allah atau zatnya Allah itu bukan jisim dan bukan jauhar. Jauharnya apa? Bukan jisim yang kasar. Jisim itu bahasa kita ini jasad dan arat, dan bukan juga arat. Arat itu sifat yang mendatang pada jisim, itu disebut dengan arat. Artinya kayak jisim dan arat, sesuatu yang diadakan itu disebut dengan jirim atau jisim. Lalu ketika sesuatu diadakan, otomatis diadakan juga aratnya. Nanti baru kan arat itu mendatang apabila jisim diadakan. Nah itu mustahil juga. Dan bukan ia wujudnya Allah Ta'ala itu ittihad, bersatu dengan makhluk misalnya. Dan hulul, berpisah pun kadang, bersatu kadang, berpisah pun kadang. Jadi kayak apa tuh kalau usah dibahas. Karena laisa kamitslihi syai'un mukhalafah lil hawadis. Ittihad mau masalahnya ya sama makhluk. Hulul berpisah kayak jasad lawan baju, ya kan bisa dipisah, bisa digabung. Nah juga kan, jadi kada bersatu, kada juga bisa. Dan di jihad sesuatu wujud Allah Ta'ala di sana, di sini, di atas, di bawah, kada. Atau baginya memiliki jihad, atau bagi wujud Allah Ta'ala itu ada jihad, ada arah, atau berhad ada batasnya. Cari di ujung sana terus, ya kan ada pas batasnya tuh. Nah di situ ada wujud Tuhan, itu berhad ada batas, itu mustahil juga. Atau baharu, mustahil wujud Allah Ta'ala baharu. Dan bersalahan ia dengan tiap-tiap sesuatu. Jadi wujud Allah Ta'ala itu bersalahan, tidak sama bagi tiap-tiap segala sesuatu. Seperti firman Allah Ta'ala, laisa kamitslihi syai'un wa huwa sami'ul basir. Artinya tiada seumpamanya Allah Ta'ala, tiada seumpama Allah Ta'ala sesuatu juga pun. Kada sama Allah dengan apapun, dengan makhluknya. Dan ia juga yang amat mendengar, lagi amat melihat. Dan lagi tiada ia bersahabat, dan juga tiada wujud Allah Ta'ala itu kada bersahabat. Tiada wujud Allah Ta'ala itu bersahabat. Allah Ta'ala bisi sahabat, kada juga bisi kawan, kada juga. Dan tiada ia beranak, lam yalid, dan tiada ia diperanakan, lam yulad, kada bisi anak dan kada dilahirkan oleh siapapun. Dan esa tunggal ia wujud Allah Ta'ala itu tiada sekutu baginya, walam yakul lahu kufuwan ahad, dan berkehendak tiap-tiap barang yang lainnya kepadanya. Muftaqirun kullu ma'dahu ilaihi, dan berhajat segala sesuatu selain Allah berhajat kepada Allah.
Seperti firman Allah Ta'ala, qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Artinya katakan oleh Muhammad, bermula Allah Ta'ala itu Esa, dan Allah Ta'ala itu meliputi, yakni berkehendak tiap-tiap barang yang lainnya kepadanya, dan tiada ia beranak dan tiada ia diperanakan. Allah Samad itu artinya apa? Apa? Segala sesuatu berkehendak berhajat kepada Allah, berkehendak tiap-tiap barang lainnya kepadanya. Arti Allah Samad, sudah terjemahan kan, Allah tempat kita bersandar, terjemahannya. Dan tiada ia beranak dan tiada ia diperanakan, dan tiada seseorang juga yang sebangsa baginya. Tidak ada seseorang juga pun yang sepupu, yang sebangsa bagi Allah Ta'ala. Syahadat, cerita baru. Manakala tahqiqlah, artinya yakinlah, yang sebenar-benar keyakinan, mantaplah pemandangmu, artinya pandanganmu, syahadahmu akan wahdaniyat Allah Ta'ala, di mana kala sudah tetap musyahadah kita, pandangan batin kita, bahwasanya Allah Ta'ala wahdaniyat, esa Allah Ta'ala pada afal, pada perbuatan. Nah, segala perbuatan yang ada di alam ini itu hakikatnya perbuatan Allah, itu mengarang wahdaniyat fil afal. Dan asma, segala nama-nama yang ada di alam ini atau perbuatan apapun, seluruh perbuatan itu bersandar kepada nama orang yang memperbuat. Itu hanya Allah yang memiliki nama, itu wahdaniyat fil asma. Dan sifat ma'ani, berat iradat ilmu ayat sama basar kalam, itu yang memiliki sifat hanya Allah Ta'ala. Dan zat yang wajib adanya hanya zat Allah Ta'ala. Maka ketika itu menyelamlah ia di dalam laut wahdaniyat Allah Ta'ala. Menyelamlah orang yang mentahqiq itu, mentahqiq sesuai musyahadahnya tadi, wahdaniyat asma, sifat dan zat, itu menyelam mereka itu di dalam laut wahdaniyat Allah, di dalam laut keesaan Allah Ta'ala. Jadi yang dipandangnya hanya Allah, yang memandang Allah, yang dipandang Allah Ta'ala juga. Dan tiadalah hampir selamat daripada ombaknya. Artinya banyak yang kena juga ombak ketika menyelam. Dan keraslah mabuknya dengan sebab meminum khamrul hakikah. Kuat mabuknya dengan sebab meminum khamrul hakikah, khamarnya hakikat. Sudah mabuk hakikat, yang kada peduli apapun lagi nya. Ramah hijau gitu, dihirani lagi. Nah, dan sudah mabuk ya hilang syariatnya. Bukan ingin menghilangkan, orang sudah mabuk, kaulah sembahyang. Sudah mabuk, salah sembahyang. Secara syariat aja orang mabuk bisa lah sembahyang. Aneh sembahyang pun gak sah kan. Dan tiadalah diharap akan siumannya, karena kau disembuhkan kecuali Allah yang menyembuhkan. Orang yang sudah fana fillah, orang sudah majzub, sudah mabuk hakikat, itu kada kau diharap kita anak bacaan marqiyah gitu. Orang yang sudah majzub itu kada kau sembuh-sembuhnya kecuali Allah yang menyembuhkan. Maka ketika itu hasillah baginya, bagi orang itu mendapatkan maqam kedudukan fana fillah, binasa fillah. Artinya kada ada yang dipandang lagi hanya Allah, kada ada yang berbuat lagi hanya Allah, kada ada yang bergerak dan berdiam lagi Allah yang menggerakkan, Allah yang mendiamkan. Panahnya hancur lebur dirinya, yang ada hanya Allah. Artinya binasa wujudnya. Binasa wujud itu bukan hilang kayak kita berhilang berhajut gitu, kada ada merasa diisi wujud lagi, itu ngarannya fana fillah. Kada ada merasa diisi kehendak lagi, itu fana fi sifatillah. Kada ada aku lagi yang memiliki nama, itu fana fi asma'illah. Kada ada memiliki perbuatan lagi, fana fi af'alillah. Itu maksudnya. Arti dari binasa wujudnya. Artinya binasa wujudnya pada wujud Allah Ta'ala. Dan masuklah ia orang itu yang sudah majuzub, yang sudah musyahadah tadi, yang sudah mabuk tadi, ia di dalam khatar yang amat besar, kekhawatiran yang amat besar. Kekhawatiran yang amat besar nih, ya munya kada sanggup, dia bisa majinon jadinya, bisa gila, bisa tertawa sembarangan, itu khatar.
berhati-hati banget. Punya kada sanggup juga bisa langsung kada mau sembayangan lagi, karena sudah sembuhnya nih, sudah sembuh dari jazbahnya misalnya, sudah sembuh dari majuzubnya, sudah sembuh dari mabuknya, sudah siuman, tapi seolah-olah ini merasa masih mabuk atau main-main, itu ngaran khatar. Karena udah mau lagi sembahyang, sebab belum kamil, belum sempurna lagi musyahadahnya, karena belum lagi sampai kepada bapak billah. Nah, jadi orang-orang fana billah ini banyak juga dapat, banyak yang tergelincir, mentang-mentang sudah jazbah, sudah merasakan majuzub, sudah merasakan musyahadah, hasa iya ya sudah. Kalau meremehkan meringankan syariat, nah itu bahaya. Karena hanya belum sampai kesempurnaan dapat bapak billah. Artinya kekal dengan memandang yang demikian itu. Artinya bapak billah itu musyahadahnya terus menerus setiap saat, kekal musyahadahnya, itu ngaran bapak billah. Kalau kita kan sesekali fana, sesekali sadar, ya kan, sesekali jazbah, sesekali siuman, itu katanya kenal. Bahwa wali-wali itu sudah bapak billah, sudah kekal setiap saat, setiap waktu, musyahadahnya terus menerus, memandang hanya Allah yang dipandangnya, hanya perbuatan Allah yang dipandangnya, itu sudah bapak billah dah. Artinya kekal dengan memandang yang demikian itu, dengan dikekalkan Allah Ta'ala juga artinya, karena mau kekal dengan sendirinya. Maka makam bapak billah ini, makam orang-orang yang sudah dapat bapak billah itu, mengisbatkan, menetapkan, kada berubah lagi ini, kada pakai pikiran lagi, kada menggunakan akal lagi, sudah tetap dalam hatinya wujud akwan alam ini dengan dipandangnya keadaannya itu mazhar. Jadi yang dipandangnya oleh seorang yang musyahadah, yang sudah bapak billah tadi, makamnya sudah bapak billah tadi, yang menetapkan dalam dirinya, dalam hatinya, adanya alam semesta ini, wujudnya sesuatu yang ada di alam ini, termasuk dirinya kan, termasuk dirinya yang ada di alam ini, dengan dipandangnya keadaan itu seluruh yang ada di alam ini termasuk dirinya, itu mazhar penampakan sekitarnya, tanda nampaknya wujud Allah Ta'ala. Bukannya dipandangnya zat Tuhan, tapi yang dipandangnya adanya Tuhan. Maka makam bapak billah itu ada dua perkara. Pertama, makam syuhudul kasrah fil wahdah. Sama kayak hari apa? Syuhudul kasrah fil wahdah artinya memandang yang banyak di dalam yang satu. Yakni pandang bahwasanya wujud segala makhluk berdiri dengan wujudnya Allah Ta'ala. Kan kalau Allah Ta'ala dia ta'ala binafsi, berdiri zat Allah Ta'ala dengan sendirinya. Kita ini menempati pada mustahilnya Tuhan. Qiyamuhu, kita ini qiyamnya kita ini qiyamuna billah, jadinya adanya kita ini karena adanya Allah, adanya kita ini, berdirinya kita ini, berdirinya zat kita ini karena zat Allah, disandarkan kepada wujud Allah. Adanya kita ini disandarkan kepada adanya Allah. Jadi adanya kita ini bukan wujud yang hakiki. Nah, jadi wujud kita ini atau wujud segala makhluk ini berdiri dengan wujudnya Allah Ta'ala. Artinya kesimpulannya kita ini diadakan oleh Allah. Kita ini disebut ada karena meminjam adanya Allah. Allah yang disebut ada. Sedangkan adanya Allah sudah ada duluan, lalu kita diadakan, maksa kita disebut ada juga karena meminjam wujud, bukan meminjam wujud Tuhan. Itu wujud Tuhan kita pinjam, gak ada. Majas pinjaman nama wujud itu nada ya, sebutan ada itu pinjaman, tiada dengan sendirinya adanya kita ini. Misalnya seperti kita lihat pohon kayu, baginya pohon kayu itu ada pohonnya, ada batangnya, ada dahannya, dan ada cawang, dan ada daun dan lainnya. Yang banyak yang kita lihat dari satu pohon itu. Maka kita tilik, kita lihat dengan pikir hati kita, pikiran di hati kita ini, kita memandang pohon itu sekalian seluruh pohon itu jadi daripada yang satu jua, yaitu biji. Kenapa banyak kelompok rawit yang ada tuh? Karena pada satu biji dari tumbuh, hasilnya banyak. Dan demikianlah alam ini sekaliannya itu jadi daripada yang satu, yaitu Allah Ta'ala. Alam semesta ini banyak jumlahnya kan,
banyak sesuatu yang Allah ciptakan. Itu seluruhnya itu daripada yang satu jua, siapa? Allah Ta'ala juga yang menciptakan. Dan kedua, suhurul wahda bil kasrah, artinya memandang yang satu di dalam yang banyak. Ya, ini pandangmu akan bahwasanya Allah Ta'ala itu wujud ia pada sekalian zatratul wujud. Jadi kalau yang pertama tadi, ketika memandang pohon, yang kita pandang itu bijinya, ada terpandang lagi pohonnya. Awalnya ya kita memandang pohon, daun, cabang, tapi yang kita ingat hanya biji itulah yang menjadikan pohon ini ada. Nah kalau yang kedua, memandang yang satu pada yang banyak. Ya, artinya memandang yang satu dalam yang banyak itu, yakni pandanganmu akan bahwasanya Allah Ta'ala itu maujud, ada. Ia pada sekalian zaratul wujud. Misalnya seperti kita lihat satu biji itu, ketika kita memandang satu biji lumbuk tadi, maka kita ibaratkan bahwasanya daripada biji ini jadi pohon. Satu biji ini namun ditanam ini jadi pohon, jadi daun, jadi macam-macam. Ada asalnya satu biji itu kalau kita pandang. Memandang yang satu, terpandanglah yang banyak dari cabangnya, daunnya, buah lumut rawitnya, atau pandang yang banyak. Pada yang awal yang kita pandang apa? Satu biji tadi, wujud yang satu tadi. Jadi diibaratkan bahwasanya daripada biji inilah jadi pohon, jadi dahan, jadi cawang dan daun dan lainnya. Seperti demikianlah wujud Allah Ta'ala yang satu itu daripadanya juga. Terbit sekalian alam ini. Artinya sekalian alam ini terbit daripada Allah Ta'ala juga yang esa. Yaitu pandang zauki, ini di sini maksudnya pandang zauki ini pandang pakai pengerasaan, bukan menggunakan pandangan mata zohir, karena pengerasaan kita bukan artinya biji itu dipandang lawas-lawas dipikirkan, gak ada, asal tahu ilmunya. Jadi yang bahwasanya ini bambu rawit jadinya dari biji tadi, dan kita tahu satu biji bisa menjadikan pohon yang banyak, pohon, daun, bunga, buah. Nah, itu pandangan zauki, bukan dipandang dengan mata kepala. Bukannya pandang kauli, bukan hanya pembicaraan juga. Mau pembicaraan ini bukan apa ngarannya, bukan musyahadah juga, kita bisa kita pandir kayak ini, paham kita, belum musyahadah lagi, hanya pandiran aja, hanya ilmunya kan. Dan bukan juga pandangan lafzi, kita baca di buku, ini lumbuk rawit ini asalnya daripada satu biji, lalu menjadilah daun pohon, jadilahnya bunga, dan jadilahnya rawit yang banyak. Itu bacaan aja, bukan itu pandangannya. Itu kada sebenarnya. Jadi pembicaraan dan tulisan itu kada sebenarnya. Ini sama kitab ini kan tulisannya, ini ngarannya pandangan lafzi. Ketika dibacakan kitab ini ngarannya pandangan kauli. Dapatlah musyahadah sudah, belum hanya keterangan. Nah, sedangkan musyahadah zauqi tadi atau pemandangan zauqi itu masing-masing kan Allah berikan. Yang mudah-mudahan imbah belajar tidak bilang kita Allah berikan musyahadahnya. Yang penting sebuah belajar dulu secara kauli dan lafzi, karena lemah segala lidah daripada mendapat akan dia. Seandainya pun kita dapat pandangan zauqi tadi, kita kisahkan ke kawan, bingung udah mengisahkan tuh bingung. Aku tadi dapat memandang zauqi, ya caranya aku memandang lumut rawit tadi daripada satu biji, ya itu sama ya pada aku belum bisa beban gitu juga, ya kan? Keterangan yang kita ucapkan ini kada sama dengan pengerasaan yang kita dapatkan ketika musyahadah, itu ada sama. Itu pandirnya mana aja, buka tauhid pandir bisa, buka pengajian tauhid di mana-mana bisa pandir kan? Musyahadah itu masing. Lagi pula pandang keduanya itu tiada memberi faedah. Kauli dan lafzi tadi, membaca buku, membaca kitab tauhid dan dipandirkan ke orang tentang tauhid ini tadi, tentang musyahadah ini, itu kadang memberi faedah sama sekali. Dan kita tuh kadang memberi faedah, hanya keterangan. Yang memberi faedah itu zauqinya, pengerasaan kita tuh nah. Namun hanya ada teh, gula, banyu panas, cangkir misalnya. Kita mandang nih, ini ada teh, gula, banyu panas di dalam cangkir. Pemandangan gitu kau lah merasakan manis. Sedangkan manis itu di zauqinya. Zauqi. Nah, tapi ketika sudah dicampur, gulanya dicampur lawan teh lawan banyu panas tadi diaduk,
Kalau merasakan pandangan zauki kita ini rasanya manis, bisa kan? Bisa kan? Padahal belum dirasain lagi, sudah membayangkan ini manis. Kita udah ketahui itu manis. Kita rasakan pulang, hanya kita mau meyakinkan mentahkik, itulah yang namanya manisnya teh. Ketika merasakan, imbah merasakan, kita kisahkan ke orang teh itu manis. Kadang-kadang itu biasanya pakai bahasa Indonesia, teh itu manis. Itu ngarannya apa? Pandangan lafzi. Diucapkan pulang, berkisah kemana-mana. Durian itu manis, itu ngaran pandangan kauli. Padahal yang merasakan tadi siapa? Kita kau lagi sekan rasa yang sebenarnya durian yang manis tadi. Ada kawa kan, nazau itu kata kau dikisahkan. Hanya dapat faedah bahwasanya itu manis. Karena jalan penghulu segala arifin, jalan penghulu segala arifillah para wali-wali itu amat nyata. Nyata barang itu nyata. Perjalanan mereka itu nyata, pengerasaan mereka dalam berjalan menuju Tuhan itu nyata berataan radhiyallahu anhum ajmain. Karena kita nih kada sama dengan kadang kadang menjalani jalan mereka atau kita menjalani dua rasanya kada sama, ya kada kau kisahkan kita apa ya rasa yang mereka rasakan, yaitu gaib. Ada kelihatan tiada dapat oleh panca indera yang lima ini, dan tiada dipandang oleh mata, hanya berjalan itu dengan hati, karena ia daripada pekerjaan yang gaib. Kita sembahyang sama pada sembahyang misalkan sama asar tadi sama pada 4 rakaat kan tahu, tapi musyahadah zauqi kita kan beda-beda. Jangankan musyahadah zauqinya, perasaan fusulun kadang yang beda-beda juga kan. Fatihahnya sama dibaca, Bismillahirrahmanirrahimnya sama lafaznya, tapi makna yang kita dapatkan dalam musyahadah zauqi dalam Bismillah tadi masing-masing beda, atau memang ada dapat sama sekali. Ya, daripada pekerjaan yang gaib, maka wajib atas murid yang benar itu membenarkan asar, membenarkan apa yang datang dari gurunya. Ya kan aja apa jadi guru, jangan langsung menolak apa ketinggian kayak itu bahasa itu kadang membenarkan asal karena kalau memang kita membaca di dalam kitab ini kayak itu keterangannya, ketika kita sudah menceritakan, sudah kita menerangkan, jangan ditolak dulu. Kalau kita menolak pembicaraan seorang guru tadi sama dengan menolak pembicaraan musannif. Kada percaya dengan yang membaca, berarti kada percaya dengan tetul sobat. Dosa ziarah lagi. Dan menerima cemerlang segala nur ilmu. Yang penting percaya dulu, yang penting yakin, insya Allah kita mudah dapat segala ilmu, segala nur ilmu dengan bersungguh-sungguh ijtihad. Tergantung kitanya pulang, kalau sudah pernah belajar bersungguh-sungguh, dah kita memaham pembahasan tauhid ini. Amal kita hanya sekadar lewat-lewat aja, ada mau dapat juga, karena sesuai ijtihad, sesuai kesungguhan. Allah memberikan madad, memberikan pertolongan tergantung kesungguhan kita. Engkau ada kesungguhan ya, sampai mati kita dapat zauq, kita dapat musyahadah ini. Dan berharap dan bersedia kita nih sungguh-sungguh iya, lalu berharap selalu mengamalkan ibadah zahir tadi dengan makna-makna batin misalnya, atau mencoba-coba memandang-mandang musyahadahkan, walaupun musyahadah kita ini gagal terus ya kada bakal masalah. Kalau sudah ada sungguh-sungguhnya ada harapannya timbul, mudah-mudahan dapat musyahadah, mudah dapat musyahadah, berarti sudah bersedia kita ini mendapatkannya. Berarti sudah kosong lah nih wadah dalam hati ini yang kotor tadi, yang merasa hibak dengan ilmu dan amal, dikosongkannya sudah hanya Tuhan memberi. Merasa panuh kada mau itu bersedia karena bahwasanya jalannya itu sukar, sulit banget atas nafsu berat, nafsu itu mengalih-alih banget memaknai tauhid dalam amal zahir ngalih. Mudah musyahadahkan pandangan zohir ini disesuaikan musyahadah pandangan zauqi agak ngalih, sesuai nafsunya memang ngalih, nafsu ngalih. Karena keadaan ilmu zauqi itu tiada dapat disuratkan, kada kau digambar-gambarkan, kada kau ditulis-tuliskan pada segala satar kan. Dan barang siapa mengatakan dapat mendapat, dia itu dengan lapas dan kaul dan takbir atau ungkapan-ungkapan kawanya tulis dalam kitab apa yang ia rasakan ditulisnya nih.
Kau dikisahkan ke orang-orang apa yang zauk yang rasakan tadi, musyahadah yang rasakan tadi, maka orang itu kafir zindik, naudzubillah min dzalik. Kafir hukumnya musyrik. Masa rahasia dikisahkan, amun rahasia dikisahkan kada rahasia lagi ngarannya kan. Sedangkan zauki itu ilmu rahasia. Kuat ilmu rahasia deh, banyakkanlah itu lain ilmu rahasia, bualinya aja tuh. Syahadat manakala terjadi Allah Ta'ala, nampaklah Allah Ta'ala dengan zatnya wajibul wujud. Kita ini kadang memandang zat kita lagi, itu ngaran tajalli Tuhan lawan diri kita. Tiada dengan wasitah sifat pada seseorang hamba, kadang memandang sifat, kadang memandang perantara sifat dari hamba itu tadi yang dikehendakinya. Niscaya panahlah di sisinya dirinya, maka panahlah diri kita ini di sisi Tuhan. Dan sekalian makhluk dengan segala zatnya, segala makhluk ini pandangan kita fana juga kalau memandang zat Tuhan dan sifat Tuhan. Berarti apapun yang dikehendaki makhluk kadang merasa itu kehendak makhluk lagi, tapi kehendak Tuhan. Maka tiadalah dapat ia mengkhabarkan tajalli itu kepada seseorang yang juga pun. Nah, ketika ia memandang itu semua kan berarti kan tajalli zat sifat Allah kepada dirinya dan kepada makhluk lain. Nampak Allah Ta'ala, wujud Allah Ta'ala itu nampak, bukan zatnya nampak lah, tapi pandangan wujud kita ini nampak, yang adanya Tuhan itu kada kau dikisahkan, kada kau dikabarkan kepada siapapun. Dan lagi pula tiada yang mendapat dengan talqin masyaikh, dan kada duanya dapat daripada perguruannya. Aku dapat memandang musyahadah ini karena guruku suatu pandai dan guruku memberikan musyahadah. Mana ada kisahnya talqin? Talqin musyahadah misalnya ijazah musyahadah ada. Ya ada musabaqah ijazah. Itu ijazah biru'yah ada juga. Hanya saja mereka itu menunjukkan jalannya. Ya, guru-guru kita menunjukkan jalan, bukan memandahkan zauknya dan tempatnya saja dibadahkannya. Karena ia amar zauki, karena itu perkara pengerasaan, bukan perkara zuhiriyah, bukan. Maka barang siapa tiada merasa zauk, niscaya tiada mengetahui, seperti kata ukama, man lam yazuk lam yadri. Artinya barang siapa tiada merasa, kada suka merasa sama sekali tentang musyahadah tadi, kada suka merasakan musyahadah zauki misalnya, niscaya tiada mendapat ia kada tahunya, dan tiada mendapat arifin mentarifkan, menjelaskan. Wali-wali itu kada kau menjelaskan tentang zauki tadi dan mengisyaratkan akan dia tentang zauki itu, dan lemah mereka itu daripada mengibaratkan akan dia, mengungkapkan itu, membayang-bayangkan itu pada kau itu. Seperti sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, Subhanaka ma'arafnaka haqqa ma'rifatik. Maha suci engkau ya Allah, tiada kami mengenal akan dikau, tiada kami mengenal akan dikau ini sebenar-benar pengenalan akan dikau, dan keluh lidah mereka itu daripada mengatakan akan dia. Jadi seseorang itu walaupun sudah kenal lawan Tuhan, kada kaunya menceritakan kepada orang lain, aku sudah kenal tuh kada kawan. Kalau wani menyambat kepada orang lain, aku sudah kenal lawan Tuhan, berarti dusta. Nah, di ceritanya Arifin bila mengisahkannya kenal lawan Tuhan, ada. Seperti sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, man araf Allah kalla lisana. Artinya barang siapa mengenal ia akan Allah Ta'ala dengan sebenar-benarnya pengenalan, tapi syaratnya niscaya keluh lidahnya kada kau mengucapkan lagi, karena ia amar zauki. Arti keluh di situ kada terucap kisah zauk kepada kau diucapkan. Dan lagi manakala merasa seseorang akan tajalli zat itu padanya, niscaya lenyaplah ia di dalam lautan ahadiyah wujud mutlak. Itu sudah min martabat itu. Jadi itu ahadiyah dalam lautan keesaan wujud yang mutlak, yang laisa kamitslihi syai'un. Ngarang laisa kamitslihi syai'un. Kalau sesuatu bisa digambarkan, sesuatu itu bisa diucapkan, berarti telah bukan laisa kamitslihi syai'un, ya kan? Sesuatu yang bisa diucapkan berarti sama dengan yang lain, sama dengan kisah-kisah yang lain. Kita ini kisah-kisah malaikat. Kau dikisahkan ada orang kisah dongeng dusta, dongeng yang kisah kancil, kisah apa sama baru kisah kan.
Nah, kisah marifat yang kita kisahkan tetap dusta, kurang lebih dalam dongeng tadi. Karena kisah tadi laisa kami sendiri syai'un berarti dikisahkan, namun bisa dikisahkan berarti Allah sama dengan sesuatu yang diceritakan tadi. Jadi apa yang kita ceritakan ini hanya jalannya aja, bukan makrifat yang sesungguhnya yang kita amini. Ada. Maka tiada melihat dia akan amal dirinya dan amal orang yang lainnya, dan tiada membangsakan ia akan dirinya karena kawanya merasa amalku dariku. Kada lagi pengerasaan kayak itu. Alhamdulillah tadi sudah bagus ibadahku, sudah khusyuk. Nah, bersyukur sudah nih dengan khusyuknya tadi. Lalu dibangsakannya lah khusyuknya tadi bersandar kepada dirinya, bersyukur kepada dirinya yang amal tadi, belum bisa dapat musyahadah lagi. Berarti belum lenyap dirinya, berarti belum fana batinnya. Dan tiada membangsakan ia akan dirinya sesuatu juga pun ini amal maksudnya. Apapun yang dari dirinya, yang timbul dari dirinya itu disandarkan kepada dirinya, berarti karena menghijab dirinya kepada Tuhan. Apa hijabnya? Ya amalnya seorang itu jadi hijab, jadi dinding. Ya akan dirinya sesuatu juga pun tiada berpaling ia kepada segala ibarat dan kepada segala maqam-maqam, dan tiada mengetahui ia akan sebab dia memperoleh akan dia. Tidak merasa lagi bahwa khusyuk itu dari Tuhan. Jatuh sembahyang tadi aku bisa khusyuk, alhamdulillah. Nah khusyuk itu sebenarnya dari Tuhan, bukan kita yang bisa khusyuk. Kalau kita merasa kita nih khusyuk, berarti bisa menyandarkan khusyuk itu kepada diri kita, terhijab caranya. Kita harus mengetahui sebab yang memperoleh akan dia, ya Tuhan maksudnya, yang sebab Allah memberikan khusyuk makanya dapat, sebab Allah memberikan zauq pada musyahadah makanya ya kau merasakan. Karena bahwasanya makam ini makam gaib, tidak kelihatan makam kedudukannya. Jadi ngalih kamu sudah makam gaib nih, ya, ngalih makanya jangan apa dikatakan, jangan meremehkan, jangan menghinakan siapapun juga. Barangkali yang engkau remehkan itu wali Tuhan, karena ini amarnya amar gaib, atau makam wali itu makam gaib. Ia daripada memandang wujudnya dengan sebab memandang wujud mutlak yang mendirikan dengan dia akan wujudnya. Ini pandangnya yang mengadakan inya, yang mengadakan inya itu artinya wujud yang mutlak adanya, sedangkan dirinya tadi bukan wujud mutlak. Kalau dirinya ini bukan wujud mutlak, berarti apapun yang disandarkan kepada dirinya pun bukan wujud mutlak. Sembahyang yang disandarkan kepada diri kita, kan kita ini sembahyang itu kan amal yang bersandar kepada orang yang sembahyang, ya kan, disebutlah amal ibadah sholat tadi. Jangankan sholatnya, diri kita yang sembahyang ini bukan wujud hakiki kita ada kan. Lalu si sholat tadi ada dengan sebab diadakan oleh diri kita, ya kan? Diri kita ini diadakan. Sholat itu diadakan oleh diri kita yang diadakan juga. Berarti sholat tadi hakikatnya ada loh. Kan ada juga. Diri kita kan ada. Berarti apapun yang bersandar pada diri kita pun hakikatnya tiada asalnya. Yang ada tuh hanya zat dan sifat Tuhan. Yang ada tuh hanya kehendak Tuhan. Yang ada hanya kudrat dan iradat Tuhan. Hilanglah kehendak kita tadi, hilanglah sembahyang tadi disandarkan kepada diri kita. Nah lalu kita memandang ternyata sholat yang kita sholatkan tadi, sembahyang yang kita wujudkan dari diri kita tadi, itu sebenarnya perbuatan Tuhan, atau mengarang musyahadah ngarannya. Ada terpandang lagi yang sembahyang, yang dipandangnya hanya perbuatan Allah Ta'ala mengadakan sholat dalam wujud diri kita. Itu musyahadah ngarannya. Pandirannya aja merasakan tuh masing-masing udah dapat zauqinya. Dan adalah orang yang pada makam ini tiada merasa ia akan sesuatu, kada merasakan akan sesuatu itu masuk amal tadi, kada merasakan laginya yang beramal, kada merasa laginya yang baik, kada merasa laginya yang berzikir, mengucapkan bismillah. Fatihah kan wajib dalam sembahyangnya. Kayak apa cara timbul Fatihah tadi? Dari muntung kita lihat timbulnya. Mungkin ada Allah yang menggerakkan bisa lihat timbul Fatihah. Karena kawah juga kan.
Kita yang kita ucapkan kalam Allah Ta'ala yang qadim, ulang kalamnya. Masa kalam Tuhan yang qadim bisa timbul dengan sendirinya dengan kalam, dengan sesuatu yang mungkin makhluk pun mungkin kan sanggup lah mengucapkan kalam itu dari sesuatu yang mungkin. Yang qadim ini diucapkan, dikeluarkan, diadakan oleh yang hadis. Misalnya, soalnya ada masuk akal kan? Kita ini kan hadis kan baru. Yang qadim diadakan oleh yang baru. Wah parah lagi. Yang mengadakan bahar itu ya si qadim. Yang qadim yang mengadakan yang baru. Wujud kidam itu kan qadim. Wujud artinya ada, kidam artinya sedia. Mustahil baharu. Mustahil baharu kan? Nah, mustahil baharu. Lalu yang si baharu ini tadi kita ini kan baharu. Mengadakan yang Fatihah yang qadim tadi. Harap benar. Berarti timbulnya Fatihah tadi dari siapa? Dari Tuhan. Hilang kitanya. Itu karena apa? Tajalli. Mentajalikan sifat Allah, mentajalikan zat Allah. Jadi dia tiada merasa ia akan sesuatu karena bahwasanya tajalli zat itu menghabisi pandangnya akan wujudul haq yang satu. Jadi ketika tajalli zat itu habislah pandangan kita, yang ada hanya wujud mutlak atau wujud hak, yaitu Allah Ta'ala yang satu. Maka dengan sebab yang demikian itu hilanglah akal pada yang lainnya, nggak ada terpikir yang lain, yang dipikirkan hanya Tuhan aja lagi, yang ada hanya Tuhan Pak. Dan terbanglah ia dengan sebab sangat tajalli nur yang dipandang. Makanya banyak wali-wali itu sembahyang rata-rata bisa ngapung tangkat. Tapi mun bersamaan lawan orang ada mun imaman kada tangkat ada sembahyang sorangan rata-rata orang-orang arifat naik ke atas. Karena kalau disandarkan sesuatu lagi bang, kamu masih ke bawah kan ke lantai, syariatnya kan ya. Masa ngapung ke atas, belum deh gitu, hantu pulang kan. Ia dengan sebab sangat tajalli nur yang dipandang dan tiada hampir berpegang dengan syariat, hampir kada berpegang dengan syariat lagi, dan terkadang berkata ia dengan perkataan yang tiada terima oleh ulama syariat. Kalau nyebut bandar kada terima oleh ulama syariat, menyalahi adatnya, menyalahi syariatnya, maka menuduh mereka itu akan dia zindik atau sesat. Karena bahwasanya orang yang pada makam ini semata-mata hakikat tiada dengan syariat yang zahir, maka karena yang demikian itu berkata Imam Junaid al-Baghdadi, la yablughu ahadun darajal haqiqah hatta yashhada fi hatta yashhada fihi al-qasiddiqin bi annahu zindiq. Tiada jua sampai seseorang kepada derajat makam hakikat hingga naik saksi hati mengakui menyambati padanya pada orang itu seribu daripada orang sindik yang dengan mengatakan bahwa seorang itu zindik. Maka arti derajat hakikat itu hilang segala wujud yang zuhir ini pada pandangannya, bukan hilang pada nafsul amri ya, yang secara zuhir nafsul amri pada perkara yang bukan hilang wujudnya itu nafsu amri. Nah, jadi yang orang bahari tadi yang menyambeti sasar siapa? Gurunya. Yang menyambeti sasar siapa? Kawannya. Kawan itu sama orang hakikat dia. Supaya orang jangan belajar lawan si A tadi. Bukan menyambeti sasar sebujur-bujurnya sasar kada. Kan zaman dulu kan guru siapa? Guru Idam. Nah, kan menyebarkan kemana-mana, jangan belajar lawan musuh. Sasar. Pandiran ini kok bahasanya padahal ada sasar ya, ada lalu kita ini umpatan sasar dulu maksudnya kan kita ini bengol udah sudah belajar ya, jangan umpatan memang ada itu memang ada kejadian. Nah efek sampingnya orang-orang yang main-main hakikat ini kita apa ngarana tuh mau lagi sembahyang kita mainkan angka ini bisa kadang di rakaat lagi kayak orang lalai. Karena apa ngarana tuh sujud sahwi kita kan bahaya itu banyak kan efek sampingnya kayak itu cobaannya 3 rakaat ke 4 rakaat karena keasikan main Fatihah rukuk Allah merukukan
Itidal Allah yang itidalkan, sujud Allah yang sujudkan. Dihakikatkannya terus. Berapa rakaat aku sudah lihat, enggak susah jadinya. Yang tengah aja biasa lah kayak itu. Daripada lalai, mana bagusnya? Ayo, kita sujud sahwi karena lalai, teringat pasar, teringat HP, teringat macam-macam. Secara fikihnya kan sujud sahwi. Lalu kita nih kadang di rakaat dengan sebab keasikan musyahadah, keasikan hakikat. Mana baiknya? Baik baguslah keasikan hakikat. Sekalian daripada lalai lawan dunia, terpikir dunia kan belum memikirkan Tuhan. Ya, paling aman itu kan jalur ulama yang jalur nur paling bagus itu jalur nur. Kita nih sembahyang hendak jadi imam kah atau kita sembahyang sorangan kah, tetap kita nih makmumnya Rasulullah, makmumnya Rasulullah, kita jadi imam. Kita ini sebagai makmum juga, siapa imam kita? Rasulullah. Jadi yang kita ingat hanya gawian Rasulullah. Itu jarang mau lalai, jarang mau ragu-ragu 4 rakaat kah, 3 rakaat kah, daripada jalur tauhid efek sampingnya bisa ketingat. Terlalu asik teringat lagi kan, rakaat kah, 3 rakaat. Enak mulai itu asal wudhu mimpi hantu. Ada bagusnya sudah wudhu mimpi nabi kan, mimpi wali-wali kan. Asal wudhu mimpi nabi, apa mimpi hantu. Sekali kada wudhu mimpi wali itu biasa. Ini membalik-balik terus, membalik-balik syariat itu cobaan-cobaan itu biasa. Aku ini memang dipadahkan dulu, hati-hati lah jadi siap-siap. Menurut kita kalau ada persiapan bisa gagal, tapi kalau ada perasaan jalan nih aja nyaman tuh. Kita membayangkan sesuatu pada dapat yang kada boleh dibayang-bayangkan, karena apapun yang Allah adakan itu yang paling baik ya. Wallahu a'lam.